Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Para bapak, para ibu, saudara-saudariku sekalian, kaum muslimin wal muslimat, wabil khusus jamaah salat fardu zuhur berjamaah di Masjid Asy-Syifa Rumah Sakit PMI Bogor yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah. Teriring doa semoga para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehatul afiat. Juga tidak lupa pula tentunya adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minadh dhulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengawali pengajian pada kesempatan siang ini, Rabu 13 Jumadal Akhirah 1445 Hijriah bertepatan dengan 27 Desember 2023 Miladiyah. Mari kita awali pertemuan ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini kita mohonkan kepada Allah, dengan keberkahan suratul Fatihah ini semoga saudara-saudari kita yang sedang terbaring di rumah sakit dalam keadaan sakit diberikan kesembuhan dengan segera, dikuatkan lahir dan batin, terutama yang merawat, yang menjaganya pula diberikan kesabaran, kekuatan lahir dan batin, dimudahkan milik rezeki untuk berobatnya. Juga tentunya kita hadir di sini hasil ilmu bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti wa liman dakhala fi baitihil kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Para bapak saudara sekalian, jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pengajian rutin kita membahas kitab Hadits Arba'in An-Nawawiyah. Masuk pertemuan ini ke dalam hadis nomor 23. Yang tidak kebagian gampang bisa searching di internet. Hadits Arba'in nomor 23. Dan insya Allah ini bisa disimak kembali live streaming Facebook dan YouTube Gus Taki. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Malikin, diriwayatkan dari seorang sahabat, namanya, nama panggilannya atau kunyahnya adalah Abu Malik. Nama aslinya Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari, yakni nama aslinya adalah Asim Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, Abu Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bisa jadi dalam sebuah kumpulan sepeninggal Nabi ini Abu Malik Al-Harits menyampaikan kembali kepada orang-orang yang hidup sejaman dengan beliau, dengan Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari. Rasul pernah ngomong begini loh, kira-kira gitu. Nah, qala Rasulullah, telah bersabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru, toknya didhammahkan. At-tuhuru syatrul iman. Bisa diartikan kebersihan, bisa diartikan kesucian. Kebersihan itu syatrul iman, separuh atau sebagian dari wujud keimanan. Walhamdulillahi, dan zikir alhamdulillah, tamla'ul mizan, itu bisa memenuhi, artinya memberatkan timbangan amal, yakni mizan. Wa subhanallahi walhamdulillah, dan zikir subhanallah walhamdulillah tamla'ani, kedua zikir tersebut yakni subhanallah walhamdulillah, tasbih dan tahmid, keduanya bisa memenuhi, bisa memberatkan, autamla'u, atau bisa memenuhi ma bainas sama'i wal ardi, ma sesuatu yakni ruang, bainas sama'i antara langit, wal ardi dan bumi. Wassalatu nurun, salat itu adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun, sedekah itu menjadi burhan alias hujjah, bukti, alasan, argumentasi keimanan kita. Wasabru diyaun, sabar adalah diyaun, ibarat cahaya. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran yang sering kita baca itu adalah hujjatun laka, itu bisa menjadi hujjah, bisa menjadi pembela, bukti nanti di akhirat membela kamu, au alaika, atau jangan-jangan Al-Quran justru bisa
menantang dirimu ketika Al-Quran tidak dibaca dan tidak diamalkan. Kullun nasi yaghdu, setiap manusia yaghdu adalah bekerja. Fabai'un nafsahu, maka ada yang bai'un, menjual nafsahu dirinya, famu'tikuha, lantas ia membebaskannya, au mubikuha, atau malah mencelakakannya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita bahas. Kalau kita baca saja sepintas mungkin belum tentu paham lebih mendalam. Sekilas mungkin ada yang bisa kita tangkap, tapi ada beberapa kalimat yang bisa jadi salah paham. Saya saja masih membutuhkan penafsiran dari para ulama dan dalil-dalil pendukung seperti dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mari kita lihat, para bapak jemaah sekalian rahimakumullah. Kata baginda Rasul, at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan atau kesucian itu adalah separuh keimanan. Ya, bid-dhammah, huruf to-nya didummahkan. Maknanya adalah toharoh. Kalau dalam fiqhul ibadat, biasanya bahasan pertama adalah tentang toharoh, bersuci. Maka tuhur di sini bermakna toharoh, artinya bersuci. Kalau di bahasa Sunda itu ada istilah tuhur, garing. Maksudnya yaitu kali suci atau bersih. Nah, yang dimaksud dengan kebersihan, kesucian ini maknanya zahiran wa batinan. Baik bersih secara zahir yang kasat mata maupun batin yang tidak kasat mata. Yang zahir ini sudah barang tentu. Kita mau sholat, membersihkan diri, menyucikan dari najis, membersihkan dari kotoran, mensucikan dari segala najis. Tapi ada yang lebih penting Bapak Ibu sekalian, bahwa toharoh itu adalah bersuci dari najis yang sifatnya batiniyah. Makanya di sini saya sampaikan bahwa kenapa kebersihan itu separuh dari iman, karena keimanan itu adalah takhalli dan tahalli. Takhalli mengosongkan dari kekotoran hati seperti kesyirikan, atau kemusyrikan. Tidak boleh dalam hati ada kemusyrikan dan tidak boleh ada penyakit hati. Kemudian tahalli, mengisi setelah dikosongkan, diisi dengan apa? Dengan keimanan. Itulah makna takhalli dan tahalli. Nah, takhalli membersihkan dari apa? Dari kemusyrikan. Nggak boleh menduakan Allah. Karena syirik kepada Allah itu najis secara batiniyah dalam hati. Dalam Al-Quran surah At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah At-Taubah 28, a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonirrajim, innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Shadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bimuradi. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Najisnya bukan najis kalau kita sentuh itu lantas kita terkena najis, bukan Pak, tapi najis batin, hatinya. Ya, maka orang musyrik itu fala yaqrabul masjidil haram, tidak boleh, janganlah mereka mendekati Masjidil Haram ba'da 'amihim hadza, setelah tahun ini. Sebagai info Pak, mungkin kita pernah mendengar ada masjid komunitas tertentu, kemudian kita masuki yang merupakan luar dari komunitas mereka, usai kita ke tempat mereka, tempat itu dipel atau lap. Mungkin, ini saya cuma bisa mungkin saja, mungkin saya tengarai, saya duga mereka menduga di luar komunitas mereka yang berbeda secara keyakinannya
dianggap najis. Mungkin saya bilang, ya. Karena itu kurang tepat kalau memaknai orang musyrik itu najis secara fisik, tapi najisnya adalah secara batin, yakni dalam hati. Jadi kalau kebetulan kita jabat tangan dengan yang berbeda keyakinan, bukan berarti kita kena najis, bukan najis itu, tapi najis batin. Nah, kemudian kebersihan kenapa disebut separuh dari iman? Bukankah rukun iman itu hanya 6? Ya, rukun iman secara pokok ada 6. Tapi cabang-cabang iman, syu'abul iman ada 77. Yang paling tinggi dari cabang iman itu adalah qaulu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah, tauhid, mengesahkan Allah. Yang paling rendahnya imatatul adza, menghindarkan duri atau penghalang dari tengah jalan yang mengganggu. Dan di antara 77 itu adalah kebersihan atau kesucian sebagian dari iman. Artinya kalau kita benar-benar iman, ayo buktikan dengan menjaga kebersihan. Kebersihan secara zahir maupun kebersihan secara batin. Kedua, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Alhamdulillah yang artinya segala puji bagi Allah. Al di sini bermakna, kata para ulama ahli tafsir, sebagian mengatakan alif lam lil istighraq, artinya seluruh keterpujian, seluruh puji adalah milik Allah. Artinya semua pujian itu hakikatnya milik Allah. Walaupun kita boleh memuji sama manusia, karena kata Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani ada 4 puji. 1, puji qadim alal qadim, Allah zat yang maha lama memuji kepada dirinya sendiri. Di Al-Quran ada ayat la ilaha illa ana fa'budni, tidak ada Tuhan, tidak ada zat yang patut disembah dengan sebenar-benarnya kecuali aku, kata Allah. Allah memuji diri sendiri. Yang kedua, ada namanya puji hadis alal qadim, zat yang baru, yakni kita makhluk, yakni kita manusia, itu memuji kepada Allah. Contohnya Nabi Yunus ketika berada dalam perut ikan paus, sejenis ikan paus, beliau berzikir, banyak istighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada zat yang patut disembah dengan sebenarnya kecuali Engkau, ya Allah. Artinya kita manusia, dalam hal ini Nabi Yunus memuji kepada Allah. Ketiga, puji qadim, Allah zat yang maha terdahulu memuji kepada yang hadis, kepada makhluk, dalam hal ini kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Al-Qalam ayat 4, wa innaka, dan sesungguhnya engkau Muhammad la'ala, sungguh memiliki khuluqin azim, akhlak yang agung yang tinggi. Allah memuji kepada makhluk, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, puji hadis alal hadis, kita boleh memuji. Sayyidina Umar memuji Sayyidina Umar, Sayyidina Umar memuji Sayyidina Abu Bakar, boleh. Dan segala keterpujian itu milik Allah. Alif lam juga ada, alif lam ma'rifat. Inilah pentingnya memahami teks Al-Quran, teks hadis itu dengan ilmu. Dasar Al-Quran, dasar hadis. Kalau nggak bisa, lihat apa kata para ulama dalam kitab-kitab beliau. Itulah literatur para ulama. Belakangan ini rame yang membahas Al-Qari'ah, katanya dari kata qara'a, membaca. Padahal bukan itu. Al-Qari'ah kenapa hari kiamat? Bukan qari'ah yang baca Al-Quran, bukan. Itu dari kata qara'a pakai ain, artinya ketukan yang mengagetkan, yang mengencangkan, yang mengagetkan dengan dahsyat, sebab nanti gambaran hari kiamat itu seperti itu. Seperti itu, lebih kencang lagi. Jadi bukan qari'ah dalam surah Al-Qari'ah artinya yang membaca pembaca Al-Quran, bukan. Inilah pentingnya kita memahami dengan pendekatan keilmuan. Maka alhamdulillah di sini alif lamnya lil istighraq, artinya segala keterpujian. Nah, alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan. Apa dalilnya? Mari kita lihat dalam hadis yang saya sajikan di sini. Ada sebuah riwayat, kata baginda Nabi,
kalimatani, ada dua kalimah, khafifatani 'alal lisan, ringan diucapkan oleh lisan, thaqilatani fil mizan, berat keduanya itu, kedua kalimat itu bisa memberatkan fil mizan, di timbangan amal. Habibatani ilar rahman, kedua kalimat ini dicintai, disukai oleh Allah yang Maha Pengasih. Apa dua kalimat tersebut? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Artinya Maha suci Allah dengan keterpujiannya, Maha suci Allah yang Maha Agung. Itu maknanya. Ini dalam Sahih Al-Bukhari. Silakan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Yang suka baca al-ma'thurat, yang suka baca ratibul haddad, ratibul attas, atau yang suka tahlil zikir subhanallah bihamdi subhanallah, itu ada dalilnya, ada argumentasinya, banyak keutamaannya. Nah, makanya wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma baina sama wal ard, memberatkan, artinya apa? Memenuhi, besar pahalanya, banyak kebaikan pada kita. Maka kalau ingin wirid dikit, itu saja dulu yang pernah diajarkan oleh para guru kita, para kiai kita. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah itu Pak, kita sering artikan subhanallah itu artinya Maha suci Allah. Yuk kita pahami secara bahasa. Bahasa Arabnya berenang adalah sibahah. Sibahah itu sabaha asalnya, sin ba ha. Yang namanya berenang itu menjauh dari satu titik ke titik lain, dari satu tepian ke tepian yang lain. Maka makna asli daripada subhanallah adalah Allah itu jauh wa ta'ala, dan Allah itu maha tinggi. Allah jauh dari sifat-sifat yang dituduhkan oleh orang-orang musyrik. Makanya ada subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah, Tuhan yang maha perkasa. Rabbil izzati, maha suci, artinya Allah itu jauh dari apa saja yang disifati oleh mereka kaum musyrikin, bahwa Allah itu yang dituduhkan mereka musyrik itu apa? Beranak dan diperanakan. Allah suci, Allah jauh dari sangkaan yang disifatkan oleh mereka. Itu makna aslinya subhana. Kemudian wassalatu nurun, salat itu menjadi cahaya, salat itu menjadi penerang, kira-kira gitulah. Nah, kenapa salat itu menjadi cahaya, menjadi penerang? Maksudnya pertama, bahwa salat adalah cahaya di hati seorang mukmin. Apabila hati seorang mukmin bercahaya, maka wajah pun akan bercahaya, meski maaf secara kasat mata, secara fisik bungkelekna katingalina tidak putih seperti layaknya orang. Tapi kalau senantiasa dibasuh dengan wudu, senantiasa itu jidatnya dipakai bersujud, maka betapapun kasat matanya kelihatan tidak seperti artis-artis yang ganteng dan cantik, tapi kita melihat pantulan cahaya, enak dan teduh melihat wajahnya. Itulah orang yang senantiasa sholat, maka hatinya akan benar. Kalau ada orang sholat tapi kelakuannya tidak benar, berarti ada yang salah dengan orang itu. Bukan salah dalam sholatnya, tapi dalam pelaksanaannya. Nah, sedangkan di akhirat nanti, di saat yang gelap, sholat seorang mukmin benar-benar menjadi cahaya yang hakiki, yang memancar di sekelilingnya, memberikan penerangan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman ya, dalam Al-Hadid ayat 12, Bismillahirrahmanirrahim, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Shadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bimuradi. Pada hari nanti, di hari akhirat,
pada hari ketika kamu melihat orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan berjalan, sedangkan cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Dan kita juga kalau berwudu ada bacaan dalam kitab Maraqil Ubudiyah, syarah atas kitab Bidayatul Hidayah. Maraqil Ubudiyah karya Syekh Muhammad Nawawi, Bidayatul Hidayah karya Hujatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ada di situ bacaannya, Allahumma bayyid wajhi yauma tabayyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Allahumma ya Allah, bayyid, secara bahasa bayyid itu putih, maksudnya cemerlangkanlah wajhi, wajahku, yauma pada hari nanti hari akhirat, tabayyaddu wujuh, bersinar wajah-wajah orang-orang yang beriman, wataswaddu wujuh, apa aswad, dan menghitam gelap muka orang-orang yang tidak beriman, meskipun dulu di dunianya ganteng, cakep atau cantik. Maka dari itu orang beriman salatnya, orang beriman dia akan mendapatkan cahaya, dan diantaranya wasilah daripada salat. Kata baginda Nabi dalam riwayat lain, man hafadha 'alaiha kanat lahu. An Abdullah bin Amr bin Al-As, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annahu, bahwasanya baginda Nabi, dzakaras salata yauman, beliau satu hari menerangkan tentang salat. Faqala, lantas beliau bersabda, man hafadhu 'alaiha, siapa orang yang menjaga, memelihara atas salat yang 5 waktu, kanat, maka ada itu salat lahu bagi orang tersebut, nuron, salatnya sebagai cahaya, wa burhanan, sebagai bukti, wa najatan yaumal qiyamah, dan penyelamat pada hari kiamat. Wa man lam yuhafidz, dan siapa orang yang tidak menjaga, tidak memelihara salat 5 waktu tersebut, ya, alaiha, atas itu salat, lam takun lahu nuron, maka tidak akan menjadi baginya nuron, halnya cahaya, nanti itu tidak akan mendapatkan cahaya, wala burhanan, tidak akan sebagai bukti, nggak punya, wala najatan, nggak akan menjadi penyelamat kalau nggak jaga benar-benar. Wa kana yaumal qiyamah, dan adalah nanti di hari kiamat orang tersebut, ma'aqarun, bersama Qarun, wa Fir'aun, bersama Fir'aun, wa Haman, dan Haman, patihnya Fir'aun yang culas itu, wa Ubay bin Khalaf, dan Ubay bin Khalaf. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu jaga salat dengan sebaik-baiknya. Kemudian sedekah. Tadi was-shadaqatu burhanun, dan sedekah itu menjadi dalil. Dalil apa? Atas keimanan. Kata sedekah, coba Pak diingat-ingat, itu dasarnya dari 3 huruf, sod, dal, dan qaf. Dari 3 huruf ini muncul siddiqun, artinya orang yang benar. Teman yang berkata benar namanya shodiq, gitu. Kemudian orang yang benar keimanannya, dia disebut praktek apa? Sodaqoh. Sedangkan orang yang tidak mau bersodaqoh, dia sama dengan mendustakan keimanan, mendustakan agama. Ada dalam surah Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Dalam hal ini sebenarnya yang tidak percaya akan datangnya hari kiamat. Siapa itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, maka itulah yang mendustakan agama adalah yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak mau mengarahkan, tidak mau menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Itulah orang yang dusta keimanannya. Sebaliknya kalau benar keimanannya, anak yatim disantuni, orang miskin diberi makan. Ayo Pak, sekitar berapa ya? Sekarang tanggal 13. Tanggal 13 kalau Jumadil Akhir 30 berarti ada 17 tambah 2 bulan, 30 30 60
77 atau 76 hari lagi menuju Ramadan. Ayo, yang punya utang qadha puasa Ramadan, yang masih punya utang fidyah, ayo berdayakan itu. Fidyah itu bisa kita berikan kepada orang-orang fakir dan miskin. Ayo, jangan sampai nanti tinggal beberapa hari baru ingat. Ayo, saya ingatkan, sekitar 77 atau 76 atau mungkin 75 hari lagi kita menuju Ramadan. Yang punya utang, Bapak berkewajiban nih, punya istri, punya anak yang menjadi tanggungan Bapak, atau punya orang tua umur 80 lansia yang sudah tidak mampu berpuasa, ayo segera diurus fidyahnya. Jangan dinanti-nanti, harusnya kemarin-kemarin. Nah, sedekah adalah sebagai bukti nyata. Maksudnya adalah yang menunjukkan akan benar atau jujurnya orang yang menunaikannya dan benar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasabru diyaun, sabar sebagai cahaya. Kesabaran sebagai cahaya, sebagai sinar. Kesabaran dengan 3 bentuknya. Sabar dalam menjalankan ketaatan. 2, sabar dalam menghadapi maksiat. 3, sabar dalam menghadapi takdir. Jadi sabar itu Pak, sabar itu setidaknya ada dalam 3 perkara. 1, sabar dalam menjalankan ketaatan. Kita subuh jam 4 lewat 10 misalnya. Jam segitu masih enak tidur, tapi kita bangun dingin, menahan, sabar itu. Sabar dalam ketaatan. Ya. Kedua, sabar dalam menghadapi maksiat. Orang lain mengajak kita untuk melakukan kemaksiatan apapun itu bentuknya, zina dan sejenisnya, tapi kita menahan diri. Nah, itu sabar untuk tidak mengikutinya. Dan ketiga, sabar dalam menghadapi takdir, baik maupun buruk. Tapi yakinlah itu takdir baik maupun buruk sebenarnya baik dari Allah untuk kita. Sakit mungkin tidak mengenakan, buruk menurut kita, tapi kalau dihitung-hitung antara pahala dan dosa, kita lebih banyak dosa. Maka Allah jadikan salah satu skenario untuk kita dikasih sakit. Di sakit tersebut kita sabar, kita tabah, zikir, ingat kepada Allah, maka dihapus dosa-dosanya, diangkat derajatnya. Itu baik sebenarnya menurut Allah untuk kita semua. Kemudian kalau kita tidak punya sabar, maka akan gelap kehidupan kita. Tapi dengan sabar, manakala kita punya masalah, masalah pun akan mudah kita selesaikan dengan sabar. Tapi kalau tidak dengan sabar, masalah akan justru membesar dan melebar. Karena itulah sabar kepada masalah, mohon kesabaran kepada Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Ini doa yang dibaca ketika tentara kaum muslimin yang dipimpin oleh Raja Tolut bersama salah satu komandannya kala itu Nabiullah Daud alaihissalatu wassalam, ayahnya Nabi Sulaiman, mengalahkan Raja Jalut yang kita kenal dengan sebutan Goliat. Kalau nggak sabar, kalah kita. Termasuk dalam perang Badar yang jumlahnya itu musuh 3 kali lipat dari kita. Kalau nggak sabar, kita nggak akan menang. Maka karena sabar, kita menang. Sabar bukan berarti diam. Sabar bukan berarti tidak usaha. Sabar adalah usaha secara batiniah. Dan doa, tawakal itu juga bagian dari ikhtiar. Jadi jangan berkata bahwa saya sudah sabar, tidak tahan. Sabar itu tidak ada batasnya, karena pahalanya tak terbatas. Di akhir ayat 10 surah Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya akan dicukupkan pahala bagi orang yang bersabar itu tak terhingga. Karena itulah sebenarnya tidak ada batasan sabar. Mungkin kita memiliki keterbatasan dalam kemampuan, karena itulah kita harus terus berusaha. Ingat, jangan keluar dari garis kelompok orang-orang sabar. Sebab apa kata Allah? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Artinya sesungguhnya pertolongan Allah, sesungguhnya rahmat Allah bersama orang-orang yang sabar. Ketika kita berkata, aduh saya nggak kuat, saya nggak sabar lagi, berarti secara tidak langsung kita keluar dari lingkaran rahmat Allah. Na'udzubillah min. Terus saja berusaha, terus saja. Kita diam bukan berarti diam, tapi kita diam untuk mempersiapkan
apa caranya untuk keluar dari masalah ini. Dan kemudian wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Qur'an itu bisa menjadi hujjah, bisa menjadi dalil, bisa menjadi bukti alasan keimanan kamu. Yang mana itu Al-Qur'an bisa membelamu kalau benar membacanya dan menjadikannya sebagai panduan atau pedoman hudan lil muttaqin. Tapi Al-Qur'an juga bisa menjadi tantangan kamu. Itu kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Toh ayat 99 sampai 100. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa qad atainaka min ladunna dzikra, dan sungguh telah kami berikan kepadamu suatu peringatan, yakni Al-Qur'an. Man a'radu anhu, siapa yang berpaling dari sisi kami atau dari Al-Qur'an. Man a'radu anhu, siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, yahmilu yaumal qiyamati wizra, maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat pada hari kiamat. Artinya kalau Al-Qur'an tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Makanya kalau Al-Qur'an itu Pak, tadabbur Al-Qur'an. Kalau alam, tafakur alam. Begitu. Terakhir di sini ada kalimat kullun nasi yagdu, setiap manusia itu yagdu, setiap pagi bekerja. Fabai'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Maksudnya apa? Bahwa setiap orang itu ada yang menyelamatkan diri, ada juga yang mencelakakan diri. Ingat surah Asy-Syams. Kata Allah, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Fa alhamaha, lantas Allah mengilhamkan, fujuroha, sukma kefasikan, wa taqwaha, dan sukma ketakwaan. Kita dikasih pilihan Pak, jangan nyalahin Allah. Kita dikasih pilihan. Fa alhamaha fujur taqwa, qad aflaha man zakka, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya dengan mengerjakan amal ketakwaan. Jadi kalau mengerjakan amal ketakwaan, dia sama dengan telah menyelamatkan diri. Wa qad khaba man dasah, dan sungguh amat merugi orang-orang yang mengotori jiwanya dengan memilih jalan kefasikan, jalan kedurhakaan. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu para bapak jemaah sekalian, mari di momentum yang baik ini kita perbaiki ibadah kita, terutama sholat kita disempurnakan dengan zikir dan sedekah, sabar dan membaca Al-Quran. Semoga ada manfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Astaghfirullahaladzim ya Maulana ya Ma'bud ya Karim ya Allah ya Mujibas Sa'ilin. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وقمنا بالتقوى جملنا بالعافية. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب الرزق وأبواب النعمة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الجنة وأبواب المغفرة. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا واشف مرضى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا خصوصا في هذا المستشفى مساكن PMI Bogor. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu
sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kehilapan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.